Perkenalkan, nama saya Laura Vejia dari kelas 10 Perawat. Saya di sini menjelaskan tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Memiliki tantangan besar ideologi luar yang ingin menggantikan ideologi Pancasila sudah terjadi beberapa kali. Setelah bangsa Indonesia merdeka, ada dua tantangan yang dihadapi oleh Pancasila, yakni keinginan kelompok yang mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Kedua tantangan tersebut berhasil dilewati oleh bangsa Indonesia dan menempatkan Pancasila sebagai ideologi utama. Pada masa sekarang ini, tantangan terhadap Pancasila terletak pada kelompok generasi muda, atau sekarang ini sering disebut generasi milenial. Informasi yang mudah didapat melalui media sosial tidak jarang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Menjadi tantangan berat bagi generasi muda dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Pada masa sekarang ini, informasi yang didapat oleh masyarakat tidak hanya dari portal berita saja, melainkan juga dapat ditemukan media sosial. Masyarakat atau generasi muda lebih condong menggunakan media sosial sebagai sarana untuk bersosialisasi. Keuntungan yang didapatkan karena tidak perlu bertemu secara langsung dan dapat dilakukan dengan jarak jauh, menjadikan media sosial menjadi penting bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan data dirilis WR Social tahun 2019, menggunakan media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56%. Dari total populasi rakyat Indonesia. Menggunakan media sosial memberikan banyak manfaat, namun terkadang juga membawa dampak negatif. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, hingga 5 Mei 2020 mencatat sebesar 1.401 konten hoax dan disinformasikan terkait COVID-19 beredar di masyarakat. Riset melaporkan bahwa informasi hoax paling banyak ditemukan di platform Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Paling banyak itu di Facebook. Bukan hanya berita bohong atau hoax saja. Yang terjadi menjadi tantangan tersendiri dalam media sosial. Penyebaran ujaran kebencian, pemikiran intoleransi, dan radikalisme menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik dan serius, akan membahayakan bagi bangsa Indonesia. Namun di sisi lain media sosial juga memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebaran berita baik, pengamalan dana untuk kemanusiaan, dan saling mengingatkan akan tindakan yang buruk agar tidak menimbulkan masalah merupakan dampak positif adanya media sosial. Dengan demikian, media sosial bisa memberikan dampak positif dan negatif. Oleh karena itulah, kita harus pandai-pandai memilih
cara dalam pergaulan di media sosial. Berpancasila dalam pandemi. Itu nilai-nilai Pancasila makin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga pertahanan dalam keamanan keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Memberi landasan berpikir, bertindak bagaimana warga negara bersikap, serta kesimpulannya adalah menggunakan media sosial dengan baik dan benar, tidak menyebarkan hoaks atau berita bohong, harus mencari tahu informasi yang benar dan salahnya. Sekian dari aku, maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.